Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Nursasi dari kelas A1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berasal dari Sumatera Utara yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Dia adalah pemuda yang sangat miskin. Setiap hari ia membantu tetangganya untuk menjaga sawah. Jika tidak ada tetangganya yang minta bantuannya, ia akan pergi memancing ikan ataupun berburu ayam di hutan. Hari itu, Toba nampak sedang memancing di tepi sungai. Namun naas, sepanjang hari tak ada satupun ikan yang terkena alat pancingnya. Hari sudah gelap. Saat Toba hendak membereskan alat pancingnya, tiba-tiba ada seekor ikan besar berwarna kuning keemasan naik ke permukaan sungai. "Wah, ini dia yang kutunggu dari tadi," kata Toba dengan riang. Secepat kilat, ia tangkap ikan itu. Sesampainya di rumah, Toba bersiap untuk memasak ikan hasil tangkapannya. Namun, melihat tatapan ikan itu, ia mengurungkan niatnya. Ikan itu seolah-olah berkata, "Jangan bunuh aku. Ikan cantik, aku akan memeliharamu. Biarlah, malam ini aku makan nasi berlauk garam saja," kata Toba. Ikan itu Toba letakkan di sebuah tempayan dan diberinya beberapa butir nasi. Keesokan harinya, Toba pergi ke sawah. Hari sudah sore ketika Toba pulang. Saat itu, Toba sungguh lapar. Ia berencana untuk memasak sayur yang didapatnya dari pemilik sawah. Saat memasuki dapur, mata Toba terbelalak. Ia melihat banyak hidangan lezat di meja makannya. Ia mengucek mata karena tak percaya. Aku sedang bermimpi," pikirnya. Namun, karena sudah sangat lapar, ia tak lagi berpikir panjang. Dilahapnya semua hidangan itu sampai habis tak bersisa. Sejak hari itu, setiap hari selalu tersedia hidangan lezat. Lama-kelamaan, Toba pun menjadi penasaran dan memutuskan untuk mengintip siapa gerangan yang menyediakan makanan. Ia ingin berterima kasih. Keesokan paginya, Toba pura-pura pergi ke sawah. Namun sebenarnya ia bersembunyi di dekat jendela dapurnya. Tak lama kemudian, ia mendengar kesibukan di dapur. Aroma masakan pun tercium sampai keluar. Penasaran, ia mengintipnya dari jendela dapur. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis cantik sedang memasak. "Hai, siapa kau? Sedang apa kau di rumahku?" tanya Toba. Wanita cantik itu menoleh kaget. Wajahnya pucat pasi karena ketahuan. Bagaimana aku menjelaskan ini kepadamu?" katanya bingung. Toba melompat di jendela dapur dan melongo ke tempayan. Ikan itu hilang. "Apakah kau ikan yang kupelihara di tempayan ini?" tanya Toba menyelidik. Benar, aku adalah siluman ikan. Akulah yang memasak setiap hari. Aku berterima kasih karena kau tidak membunuhku," jawab gadis cantik itu. Toba sangat senang karena ternyata ikan tangkapannya itu adalah seorang wanita cantik. "Karena kau sudah ada di sini, maukah kau menikah denganku? Aku berjanji akan menjagamu dengan baik," kata Toba itu melamar. Wanita itu tampak bingung, tapi akhirnya ia menjawab, "Aku tidak keberatan menjadi istrimu. Namun, ada saat-saat tertentu aku harus berubah menjadi ikan. Aku minta kau menjaga rahasia ini, bahkan kepada anak kita kelak."
Jangan sekali-kali kau memberitahu bahwa ibunya adalah seekor ikan, kata wanita cantik itu. Toba pun tersenyum dan mengangguk mantap. Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. Pasangan suami istri itu pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir itu suka sekali makan. Tak ada makanan yang tak disukainya, dan ia mudah sekali merasa lapar. Baru saja selesai makan, ia bisa makan lagi dengan lahap. Ia seperti tak pernah merasakan kenyang. Suatu hari, ibunya menyuruhnya untuk mengantarkan makan siang untuk sang ayah yang sedang bekerja di sawah. Ingat, makanan ini untuk ayahmu. Jangan mencicipinya, apalagi memakannya. Nanti ayahmu bisa marah, pesan ibunya. Baik ibu, sang anak pun berangkat dengan riang. Namun, tiba-tiba ketika di tengah perjalanan, anak itu mengeluh. "Aduh, aku haus," katanya. Lalu matanya tertumpu pada sebuah bungkusan. Wah, apa ini ya? Kemudian Samosir pun membuka bekal yang ibunya berikan untuk ayahnya itu. Wah, ada teh hangat nih. Lumayan untuk menghilangkan rasa hausku. Akhirnya Samosir pun meminum teh itu. Lalu matanya tertumpu pada sebuah bungkusan. Wah, apa ini ya? Coba aku lihat. Ternyata bungkusan itu berisi nasi dan sepotong ayam goreng. Air liurnya langsung menetes. Jika aku memakannya sedikit saja, tentu ayah tak akan tahu. Tak sadar, ia melahap habis semua makanan itu. Yang tersisa hanyalah tulang-tulang ayam. Samosir ketakutan, tetapi ia harus tetap menemui ayahnya. Apa ini? Tulang. Ibumu memberi aku makan tulang. Ia pikir aku kucing, teriak Toba dengan sangat marah. Samosir memandang ayahnya dengan ketakutan. Ia tak tega jika ibunya yang disalahkan. Ayah, ini bukan salah ibu. Semua ini salahku. Aku yang memakan bekal itu sampai habis. Maafkan aku, ayah. Aku tak bisa menahan diri. Mendengar pengakuan Samosir, Toba malah semakin marah. Dasar anak ikan. Beginilah jika seekor ikan mendidik anak. Benar-benar tak becus, teriak Toba. Toba lupa pada janjinya sebelum menikahi istrinya. Samosir pun pulang dan menemui ibunya. Ayah mengataku anak ikan. Katanya ibu tak becus mendidikku, karena ibu adalah seekor ikan. Apa itu benar, Bu? Ibunya terkejut. Rupanya suamiku sudah lupa pada janjinya. Ketika Toba tiba di rumah, istrinya berkata, mulai saat ini, aku akan membawa anakku pulang ke alamku. Jangan pernah berharap kau bisa menemui kami lagi. Belum sempat Toba menjawab, langit menjadi gelap dan hujan turun dengan derasnya. Siluman ikan itu mengajak anaknya keluar dari rumah dan berdiri di tanah lapang. Petir menyambar dan tiba-tiba tubuh ibu dan anak itu hilang entah kemana. Hujan pun reda seiring dengan hilangnya mereka. Toba tak dapat menemukan mereka. Ia menyesal dan meratapi kesalahannya. Istriku, anakku, kembalilah. Maafkan aku yang telah mengingkari janji kepada kalian. Namun, semuanya sia-sia. Tiba-tiba, dari tempat ibu dan anaknya tadi berdiri, muncullah mata air yang cukup deras. Airnya terus mengalir hingga membentuk danau yang cukup luas. Danau itulah yang sampai sekarang disebut dengan Danau Toba. Mungkin cukup sekian dongeng yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.